kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Nadia Eka Putri, Yola Winanda, Diva Nabila, Mutia Syafira Nabila, Windy Reski Kurnia akan mempresentasikan materi tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan standar akuntansi dalam akuntansi sektor publik atau pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik disusun dengan berbagai tujuan, yaitu acuan bagi tim penyusun standar keuangan sektor publik, acuan bagi penyusun laporan keuangan, acuan bagi auditor atau badan pemeriksa keuangan, acuan bagi pemakai laporan keuangan sektor publik. Penggunaan kerangka konseptual ini sebagai acuan bagi Komite Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik dalam pengembangan standar akuntansi keuangan sektor publik di masa depan, dan juga berfungsi sebagai peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan sektor publik yang berlaku akan mengurangi berbagai macam konflik yang akan terjadi. Nah, kerangka konseptual dalam standar akuntansi pemerintahan memiliki peranan yang penting sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan wajib disusun oleh entitas laporan. Apa sih entitas laporan? Entitas laporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri atas pemerintahan pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintahan pusat, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 11 berbasis akrual, menjelaskan karakteristik dari entitas pelaporan, yaitu A. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD. B. Entitas dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. C. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah. Dan D. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban. Banyak permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan pengelolaan keuangan yang tidak memenuhi standar atau ketentuan undang-undang ini. Bukan semata-mata disebabkan adanya indikasi kecurangan, namun bisa juga karena kurangnya pemahaman pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah karena tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan. Oleh karena itu, kerangka konseptual sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan menjadi sangat penting dalam memberikan penjelasan lebih jauh dan juga sebagai pengembangan dalam menyusun standar akuntansi pemerintah. Nah, apa sih definisi kerangka konseptual untuk akuntansi sektor publik? Jadi, kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik, meliputi perencanaan penganggaran realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, laporan audit, serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga peribadatan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Reski Kurnia. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami. Ada beberapa karakteristik dari entitas pelaporan yang diatur dalam standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Yang pertama, entitas itu dibiayai oleh APBN atau APBD. Yang kedua, entitas dibentuk dari peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pimpinan entitas itu adalah pejabat pemerintah. Dan yang terakhir adalah entitas bertanggung jawab kepada wakil rakyat. Dan ada ciri-ciri utama struktur pemerintahan. Yang pertama adalah bentuk umum dan pelayanan yang diberikan. Maksudnya di sini adalah sistem ini dimaksudkan untuk menjaga
menjaga kesinambungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di antara penyelenggara. Yang kedua adalah sistem pemerintah, otonomi dan transfer pendapatan. Maksudnya di sini adalah pemerintah yang cakupan daerahnya itu lebih luas memberikan arahan kepada pemerintahan dengan cakupan wilayah lebih kecil. Lalu ada pengaruh proses politik. Di sini pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan negara. Nah, untuk menyeimbangkan kemampuan tersebut diperlukan sebuah proses politik untuk menyelaraskan kepentingan di masyarakat. Lalu ada hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Pada dasarnya kan sebagian besar pendapatan negara itu didapat dari pungutan pajak. Dan pungutan pajak itu bersumber dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya adalah peraturan mengenai penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAP nomor 1 yang berbunyi pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah, baik itu pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara atau perusahaan daerah. Lalu ada 7 komponen laporan keuangan yang terdapat dalam standar akuntansi pemerintah dan berbasis akrual. Yang terdiri dari 1. Laporan realisis anggaran. Yang kedua adalah laporan perubahan anggaran. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Lalu ada neraca. Lalu ada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Winanda akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual juga menjadi pijakan untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu laporan keuangan. Laporan keuangan juga harus memenuhi karakteristik kualitatif seperti yang pertama itu relevan, di mana informasi yang ada di dalamnya harus mempengaruhi keputusan. Yang kedua yaitu andal. Andal yang dimaksud adalah informasi yang ada di dalamnya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan juga kesalahan material. Yang ketiga yaitu dapat dibandingkan, dan yang keempat yaitu dapat dipahami. Basis akuntansi yang dapat digunakan adalah basis kas dan basis akrual. Dengan adanya 2 basis akuntansi tersebut di dalam SAP, menyebabkan entitas pemerintahan wajib menyajikan dan menyusun 7 laporan keuangan pokok. Dan itu mungkin akan sulit dan berat bagi pemerintahan, karena dalam laporan keuangannya saja, dalam peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005, ia masih sulit untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Kemudian ada standar akuntansi sektor publik atau pemerintahan di Indonesia, yaitu standar akuntansi pemerintahan atau SAP diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP sebagai pengganti yang peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tadi. Kemudian penyusunan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah atau SAP pertama kali diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah, ditetapkan pada nomor peraturan pemerintah nomor 23
4 tahun 2005, di mana ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2005. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksud untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan untuk para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, sistematika SAP ini dibagi menjadi 12. Yang pertama tuh ada penyajian laporan keuangan, yang kedua atas LRA yang berbasis kas, yang ketiga adalah tentang laporan arus kas, yang keempat catatan atas laporan keuangan, yang kelima tentang akuntansi persediaan, yang keenam tentang akuntansi investasi, yang ketujuh tentang akuntansi aset tetap, dan yang ke-8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, dan yang ke-10 tentang koreksi kesalahan, yang ke-11 tentang laporan keuangan konsolidasi, dan yang ke-12 tentang laporan operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis akuntansi. Basis akuntansi adalah pengakuan atas hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan. Dalam akuntansi dikenal dengan dua basis, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah pengakuan timbulnya hak dan kewajiban pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Sedangkan basis akrual adalah pengakuan adanya hak dan kewajiban pada saat perpindahan hak lepas saat kas diterima atau dikeluarkan. SAP berbasis akrual menurut PP nomor 71 tahun 2010 adalah aset yang mengakui pendapatan LO, beban, aset, dan utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan oleh APBN atau APBD, yaitu basis kas. Selanjutnya, entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas akuntansi menurut PP nomor 71 tahun 2010 adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan menurut PP nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan yang wajib disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan menurut SAP berbasis kas menuju akrual, yaitu pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA, kedua neraca, ketiga laporan arus kas atau LAK, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sedangkan SAP berbasis akrual terbagi menjadi dua jenis pelaporan, yaitu laporan pelaksanaan anggaran dan CALK. Pelaporan finansialnya terdiri atas A. Neraca, B. Laporan operasional atau LO, C. Laporan arus kas, dan D. Laporan perubahan ekuitas atau LPE. Selanjutnya, laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas 1. LRA berbasis kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. CALK merupakan laporan yang memerinci atau memperjelas lebih lanjut atas pos-pos dalam laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari kedua laporan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.